ke depan yang saya maksud, apakah sampai 2030 akan muncul satu kemampuan seperti ini? Apa yang dia maksud inovasi juga sederhana, nggak? Sudah berevolusi dalam dunia laundry. Pernahkah Anda membayangkan laundry tanpa karyawan sama sekali? Ini saya tidak bicara soal laundry coin yang Anda lihat di luar negeri, di Eropa, di Amerika, kadang ada selalu yang mengaitkan kalau laundry coin itu referensinya Mr. Bean gitu ya. Saya tidak seperti itu ya. Artinya ini bukan sekedar self-service seperti yang sekarang kita kenal, dicuci, dikeringkan, kemudian selesai. Bukan itu. Tapi betul-betul laundry tanpa karyawan dalam pengertian semua prosesnya, proses lengkap. Bukan cuma dikeringkan, tapi dilipat. Bukan cuma dilipat, tapi juga disetrika. Dan semua melewati sebuah proses tanpa karyawan. Membayangkan itu mungkin menarik, dan saya tidak tahu apakah itu akan saya lihat dalam masa hidup saya. Sama seperti dulu ketika di kampus di awal tahun 80-an, saya tidak pernah membayangkan saya akan sempat melihat semua fenomena yang diceritakan Toffler dari bukunya tahun 70-an mengenai internet, semua terhubung, laptop, komputer, apps. Dulu saya nggak pernah membayangkan bahwa itu akan saya lihat dalam masa hidup saya, ternyata saya lihat. Jadi saya sendiri tidak tahu apakah laundry tanpa karyawan dengan full service sampai setrikanya itu akan saya saksikan dalam masa hidup saya tidak tahu. Tetapi saya tahu satu hal, bahwa sebagian pengusaha laundry itu sering mengeluh soal pusingnya punya karyawan, ya. Jadi pusingnya punya karyawan karena karyawan punya kebiasaan, punya sikap, punya hal yang berbeda dengan dia, sehingga kalau dia kumpulkan perbedaan-perbedaan itu harus dipimpin, harus dikelola, harus dimanage, bikin pusing, gitu ya. Jadi mari kita bicara sekarang satu bagian yang berkaitan dengan inovasi bisnis. Apakah ke depan yang saya maksud, apakah sampai 2030 akan muncul satu kemampuan seperti ini? Saya ingin menggarisbawahi lebih dulu apa yang oleh pakar manajemen dunia abad 20 memang, almarhum Peter Drucker ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya fungsi bisnis itu hanya dua saja yang utama ya. Fungsinya yang pertama itu adalah inovasi, yang kedua adalah marketing. Apa yang dia maksud inovasi juga sederhana, bukan terlalu hebat-hebat gitu, bisa menjadi sesuatu yang lebih hebat, tapi pengertiannya sederhana, yaitu menciptakan nilai untuk customer. Itu yang disebut inovasi. Jadi apa saja yang meng-create value for the customer gitu ya, untuk customer, untuk konsumen kita, itu adalah inovasi. Kemudian yang disebut marketing. Jadi elemen bisnis itu yang paling penting cuma dua menurut Drucker ya. Yang kedua adalah marketing. Marketing itu apa? Marketing itu adalah mengkomunikasikan nilai tadi, value tadi yang bermanfaat bagi customer tadi. Iya, Anda komunikasikan kepada konsumen. Jadi itu fungsinya. Jadi inovasi. Nah, dalam proses inilah bisnis untuk creating value for customer itu sudah berevolusi dalam dunia laundry sejak mungkin laundromat pertama. Saya tidak ingin mempertengkarkan itu apakah itu tahun 1927, apakah itu tahun 30-an atau tahun 40 sekian di Philadelphia dan sebagainya. Terserah aja, tapi itu sudah berevolusi sampai begitu rupa dari cuci tangan manual, atau kalau kita bicarakan itu dari hand wash, cuci tangan, kemudian berevolusi menjadi mesin cuci, gitu kan? Sudah lama, gitu ya. Kemudian yang kedua, dari proses pengeringannya dengan dijemur, bahkan ketika benua Amerika baru ditemukan, proses-proses di sana Anda lihat di mana dijemuran-jemuran, sampai akhirnya ada mesin pengering, sehingga dari menghapus jemuran. Sampai beberapa teman yang sekarang menjual paket-paket laundry menggunakan jargon atau kampanye wilayah tertentu bebas jemuran, misalnya
kota tertentu, kecamatan tertentu bebas jemuran gitu ya, atau apalah lokasi tertentu, komunitas tertentu bebas jemuran. Karena apa? Karena tidak harus dijemur. Itu sudah ada. Artinya itu sudah berjalan dan tidak lagi kita anggap sesuatu yang inovatif lah ya. Sudah ada, tinggal dikembangin gitu ya. Apakah prosesnya nanti pakai koin, pakai kartu, pakai aplikasi? Itu kan tetap proses laundry-nya cuma mencuci dan mengeringkan. Tetapi kalau kita cari di 10 tahun terakhir ini sudah mulai banyak prototype yang saya lihat itu menjadi proses selanjutnya, yaitu bukan lagi bicara soal mesin pencuci dan pengering, tetapi mesin lipat misalnya. Kalau Anda mengakses misalnya foldimate.com, ya walaupun dia sudah sejak 2018, 2019 ikut pameran internasional, produknya belum jadi-jadi juga setahu saya sampai hari ini ya. Entah karena apa, jadi waiting list gitu ya. Dan harganya juga saya nggak tahu affordable atau masih terlalu luxury, terlalu tinggi buat dicapai kan. Angka yang dia sebut pada saat-saat promosi atau waiting list itu kan $980 ya, belasan juta lah gitu ya, belasan juta. Jadi apakah itu cukup murah atau masih cukup tinggi? Nah, itu tidak kita bicarakan dulu. Tapi prototype ya belum jadi ya, belum ada di market ya. Tapi ada juga yang mulai ada di market mesin lipat yang modelnya itu model meja ya. Kalau itu kan modelnya Anda bisa lihat nanti cari itu di Google, dia modelnya model jepit, ditarik gitu mesinnya, kemudian dilipat di dalam, nanti keluar di bagian di bawah itu sudah terlipat rapi gitu. Tapi ada model yang mesinnya seperti sebesar meja setrika itu, ada polanya, ada taruh baju di situ, kemudian mesinnya pencet tombol, kemudian mesinnya melipat sendiri, kemudian hasilnya. Nah, sudah ada, yang ingin saya katakan sudah ada, masih prototype. Nah, apakah proses-proses digitalisasi ini bisa mengakselerasi, mempercepat proses itu? Saya tidak tahu. Tapi itu sudah ada. Ya, itu poinnya. Kemudian ada juga kalau perkembangan 3 jenis teknologi, orang bilang ya. Tidak gabungan 3 jenis teknologi ini yang berkaitan dengan Internet of Things, digitalisasi itu berkaitan kemudian dengan 3 jenis teknologi yang mereka sebut itu image analysis, yang kedua adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian yang ketiga robotics ya. Jadi robotisasi lah gitu. Jadi gabungan ini kemudian menghadirkan robot setrika. Nah, robot setrika ini pernah saya lihat dalam satu pameran di Jakarta 2016 ya, 5-6 tahun lalu. 2016 itu importnya dari Rotariana ya. Rotariana itu importir alat perlengkapan, umumnya alat perlengkapan rumah tangga ya, termasuk dapur, laundry dan sebagainya. Macam-macam satu jaringan importir yang cukup lama juga ya. Banyak produknya, variasi produk. Nah, waktu itu didemokan itu bentuknya seperti manekin gitu. Kemudian setrikanya uap ya, setrika uap. Jadi lengannya dimasukkan, kemudian bajunya dimasukin seperti manekin, kemudian dipush, uapnya keluar, kemudian bisa licin. Bajunya nampak rapi gitu ya. Nah, jadi waktu itu ada yang nanya ya. Ada yang nanya harganya berapa? Nah, karena tertarik sih ya. Tapi harganya sekitar 600 juta rupiah waktu itu. Produk Jepang ya. Nah, di samping produk Jepang juga ada produk-produk negara Eropa model begitu dengan varian harga yang berbeda-beda, tetapi masih relatif tinggi lah ya. Artinya hitungannya ratusan juta. Jadi kalau kita bicara laundry kiloan kan agak berat ya. Orang masih pikir kalau dana segitu mending beli mesin cuci dan mesin pengeringnya gitu. Nah, jadi apa soal laundry tanpa karyawan dengan semua proses seperti itu berkaitan dengan apa? Soal keekonomian harganya.
Nah, keekonomian harga itu kan biasanya jumlah permintaan saja. Kalau jumlah permintaannya banyak, diproduksi lebih massal, maka harganya bisa turun. Tapi kalau dia masih custom made, melayani permintaan-permintaan khusus, itu kayak beli butik dong, beli pakaian di butik kan pasti mahal ya. Jadi itu hanya bisa affordable, bisa dibeli oleh pengusaha-pengusaha laundry satuan profesional branded yang modalnya miliaran gitu ya. Nah, jadi apakah nanti kita bisa melihat pengusaha laundry kiloan juga sampai memiliki perlengkapan yang selengkap itu sebelum tahun 2030? Saya nggak tahu ya. Ada bentuk lain dari robot, ya mungkin bukan robot setrika, tapi tepatnya itu alat setrika, mesin setrika yang modelnya dimasukin dalam box ya, jadi pakai gantungan. Jadi baju ini pakai gantungan baju, digantung situ, dia tarik masuk ke dalam, kemudian dengan setrika uap keluar itu sudah licin gitu. Nah itu saya sempat lihat ada yang ukurannya itu tingginya 125 cm, kemudian lebarnya itu 60 cm, dalamnya itu 70 cm. Tapi saya cari juga suppliernya di Indonesia atau apa, informasinya masih sangat terbatas. Jadi saya tidak tahu apakah itu sudah available, sudah tersedia dan bisa dibeli atau tidak. Tapi kalau orang ingin membayangkan laundry tanpa karyawan, sejauh ini yang ada di Indonesia memang kita lihat itu mayoritas masih laundry coin atau yang paralel mirip dengan itu laundry system card ya. Yang menggunakan aplikasi saja masih mungkin dari ribuan atau puluhan ribu outlet laundry yang pakai aplikasi mungkin baru 1-2 gitu ya. Jadi itu masih tanda kutip juga mungkin masuk outlet prototype, bukan laundrynya tapi outletnya menjadi outlet prototype. Tapi kita masih bisa optimis ke depan akan ada model-model laundry tanpa karyawan lagi, karena dalilnya mengatakan begini. Apa saja yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena keyakinannya dan memberi manfaat kepada konsumen akan jadi kenyataan. Bagaimana menurut Anda? Sukses besar untuk Anda. Kalian punya keluarga, teman, relasi yang mau berbisnis laundry, silakan share channel ini supaya bisa belajar sama-sama dan sukses sama-sama.